Ya, selamat sore. Ya, sehat kabarnya Bu Reni? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan ya. Nah, kita mau dengar sore hari ini ya, semua, teman-teman yang hadir di, dalam, Mujizat hari ini mau dengar apa yang menjadi kesaksian, perjalanan iman, perjuangannya Ibu Leni menghadapi tumor otak dan bagaimana sampai, bisa, dari vonis sampai kemudian sembuh, seperti apa perjalanannya? Silakan Ibu Leni, waktu dan Ya, tempat. terima kasih buat kesempatannya. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Leni Oki. Saya sudah menikah dan dikaruniakan satu orang anak laki-laki, umur 9 tahun, dan satu anak perempuan, umur 7 tahun. Saya juga seorang ibu bekerja di full timer di MDC Jakarta sebagai children pastor bersama tim Gembala Star Kids. Jadi awalnya saya itu di awal September saya vertigo pertama kali. Jadi belum pernah sebelumnya vertigo sama sekali, ini tiba-tiba vertigo gitu. Jadi gejalanya udah dari akhir Agustus, tapi yang benar-benar sampai vertigo itu awal September. Jadi saya sempat dirawat di sebuah rumah sakit gitu ya. Yang pertama saya nggak diperiksa yang macam-macam, cuma disembuhin vertigonya doang gitu ya. Terus udah boleh pulang gitu. Lalu nggak lama vertigonya semakin sering gitu. Jadi saya langsung ke UGD dirawat lagi kedua kali. Waktu dirawat kedua kali langsung di CT scan. Nah, waktu hasil CT scan itu saya tanya ke dokter, dokter bilang, oh nanti aja Bu, saya mau bicara sama suaminya, katanya gitu. Jadi buat saya, wah ini pasti ada hal yang serius gitu kan dari sekedar vertigo. Karena waktu vertigo awal-awal tuh saya sempat tanya sama teman-teman, karena beberapa orang juga termasuk papa saya juga beberapa kali vertigo gitu. Tapi 2 hari 3 hari udah sembuh katanya gitu. Nah terus saya udah mulai curiga nih, wah ini ada apaan nih gitu kan. Betul aja waktu lagi ketemu sama suami saya, dokternya itu memberitahu bahwa hasil CT scan itu saya ketemu ada tumor di selaput otak. Posisinya ada di antara otak besar dan otak kecil. Nah, dia itu meradang. Jadi karena dia radang, jadi dia menekan ke otak kecil. Nah, itu yang menyebabkan jadi vertigo gitu. Nah, waktu saya dengar dari suami saya, walaupun dia udah berusaha untuk menyampaikannya dengan tenang gitu ya, tapi saya pikir, aduh, apaan nih gitu kan, tumor kayak jauh banget dari pikiran saya gitu, karena dari kecil saya tuh terkenal, bukan, maksudnya anak yang aktif gitu, anak yang nggak pernah sakit-sakitan, jadi masuk angin aja jarang lah istilahnya gitu. Jadi buat saya tuh tumor tuh jauh banget dari pikiran saya, apa tumor gitu kan. Nah, jadi di situ tuh saya shock gitu. Waktu lagi dengar tuh shock gitu. Terus akhirnya saya nangis gitu kan. Terus nangis, terus ya saya berusaha untuk menenangkan diri gitu. Tapi ya ya udah waktu lagi sambil nginget-nginget kayak gitu, oh saya kan inget gitu dari kecil sampai saya, oh ya dokter bilang katanya itu penyebabnya adalah hormon. Jadi hormon kewanitaan gitu ya. Jadi memang saya ingat bahwa hormon itu mulai aktif dari kelas 2 SMP gitu kan. Jadi nah sejak itu saya waktu Tuhan ingetin, oh iya hormon itu udah mulai aktif dari kelas 2 SMP. Saya juga ingat di kelas 2 SMP itu adalah waktu di mana saya kenal Tuhan yang sungguh-sungguh gitu, sampai saya ikut DKHB gitu ya, lulus DKHB saya langsung dibaptis selam. Waktu dibaptis selam saya juga langsung mengalami baptisan Roh Kudus saat itu juga gitu. Jadi Tuhan ingetin itu pada waktu Tuhan ingetin saya kelas 2 SMP itu mulai kenal Tuhan sampai mulai melayani Tuhan gitu. Saya dikasih ketenangan gitu. Ingat nggak waktu itu kan kamu kasih hidup kamu buat Tuhan gitu. Jadi karena hal itu jadi saya jadi tenang gitu. Jadi saya ingat bahwa mulai dari saat itu Tuhan itu udah berkuasa dalam hidup saya. Jadi nggak ada kuasa yang lain gitu kan yang ada dalam hidup saya. Nah, saya balik lagi ke perawatan setelah dirawat 7 hari, radangnya diobatin gitu. Obat itu dosisnya tinggi banget kan buat radang otak itu, radang buat si tumor otak itu. Nah, puji Tuhan saya tuh dirujuk ke rumah sakit pusat otak nasional.
Jadi dari Vaskes 1 BPJS sampai dirujuk ke rumah sakit PON itu Tuhan tuh tuntun gitu, ketemu sama dokter ini, ketemu sama dokter itu tuh semuanya tuh dokter-dokter yang baik-baik banget gitu, bener-bener menolong, yang memang nggak bikin jadi resah gitu ya, bener-bener dokter yang menolong banget gitu. Nah, saat harus saya rawat jalan, vertigo itu kan terus jalan terus tuh. Jadi vertigo, vertigo, vertigo. Jadi dari vertigo ke satu ke yang lain sampai satu titik tuh saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai saya ke toilet aja. Jadi saya dari di kamar itu kebetulan ada toilet. Saya mau ke toilet aja itu saya sampai diseret sama suami saya gitu untuk buang air kecil aja gitu. Jadi di situ tuh saya Tuhan, ini nggak enak banget nih gitu kan ya, dalam keadaan seperti itu. Tetapi sebenarnya Tuhan itu udah mempersiapkan saya ternyata. Saya baru ingat pada waktu saya lagi ngalamin kesulitan-kesulitan itu. Jadi saya kan kerjaannya di pelayanan anak gitu ya. Jadi selama masa pandemi itu, selama 2 tahun itu, Tuhan tuh saya tuh tugasnya menulis bahan pelajaran buat anak-anak itu. Jadi ada satu bahan pelajaran di satu kelas yang saya harus benar-benar tulis, saya harus cari resource-nya dan lain sebagainya. Itu Tuhan tuh ternyata lagi siapin saya untuk menghadapi hal-hal yang gak enak ini gitu. Jadi kayak di bulan Juli itu Tuhan itu mengingatkan saya untuk saya menulis mengajarkan kepada anak-anak Allah, siapakah Allah itu gitu. Jadi Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan gitu. Nyata bagaimana Tuhan mencukupkan semua biaya pengobatan. Bahkan dengan cara yang ajaib Tuhan tuh membuka berkat buat suami saya. Jadi pada waktu saya masa lagi sakit gitu ya, saya kan dirawat gitu kan, biasanya kan ditungguin sama suami gitu kan. Itu kadang-kadang saya bilang udah kamu kerja aja gitu. Tuhan bukain proyek-proyek gitu yang benar-benar sebelumnya tuh jarang banget gitu. Jadi memang Tuhan itu Allah yang mencukupkan. Semua biaya pengobatannya ketutup, semuanya saya juga ke cover gitu sama BPJS. Suami saya juga pekerjaannya diberkati. Itu benar-benar Jehovah Jireh itu berbicara banget buat saya. Lalu Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saya mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sudah menyembuhkan saya di atas kayu salib, dibayar lunas dengan darahnya. Lalu berbicara Jehovah Rohi, Allah gembala, gembalaku gitu. Bener banget, nyata banget itu Tuhan tuh menuntun dari langkah dari Vaskes 1 gitu ya, sampai ke Vaskes 2, sampai ke rumah sakit PON itu langkah demi langkahnya tuh bener-bener Tuhan tuntun nih, gimana ya keputusannya, apa mau di buru-buru atau enggak gitu, kayak gitu-gitunya diskusi sama suami itu benar-benar Tuhan menuntun banget gitu. Jehovah Shalom, dia Allah yang memberikan kedamaian. Itu benar-benar berasa banget dari pertama kali diagnosa dokter seperti itu ya, saya cuma butuh satu hari untuk saya menerima gitu ya, menerima keputusan dokter. Oh ya itu kenyataannya gitu. Saya nangis dan sedih, tapi setelah itu benar-benar Tuhan itu memberikan ketenangan. Jadi pada waktu mengalami hal itu, kalau tiap ada yang WhatsApp gitu kan, gimana keadaannya, itu benar-benar kayak saya tuh nggak ada rasa takutnya. Pokoknya hal-hal yang saya lewati sama Tuhan tuh, saya bilang sama teman-teman saya bahwa ini adalah pengalaman saya lagi nih sama Tuhan gitu. Gimana Tuhan tolong saya sebelum-sebelumnya dari masa kecil saya, di flashback tuh semua kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Jadi saya punya rasa tenang. Lalu di bulan Agustus itu ada Jehovah MKD, Allah yang menguduskan, Jehovah Sidkenu, Allah yang adil, itu bicara banget buat saya. Jehovah Nisi, panji kemenanganku, Tuhan yang bikin saya menang atas diri saya, atas penyakit saya gitu. Omnipoten, Allah yang berkuasa atas hidup saya. Jadi pada waktu saya sakit itu ya, firman itu keluar kayak gitu aja gitu. Ingat nggak, kamu tuh nulis kayak gini. Bahkan video-video yang saya lampirkan di dalam setiap bahan pelajaran, itu tuh kayak ke flashback, diingetin lagi, jadi kayak film berjalan gitu. Jadi Tuhan tuh luar biasa buat saya gitu. Lalu waktu berobat jalan ke rumah sakit PON itu sempat saya lagi berobat gitu ya. Saya pakai kursi roda, waktu itu udah pakai kursi roda karena saya menghindari supaya kalau vertigo kan muter ya. Jadi saya harus pegangan sesuatu, kalau saya cuma berdiri doang saya bisa jatuh gitu. Jadi saya pakai kursi roda, saya kayu kursi roda saya sendiri gitu. Saya berkali-kali ditanya sama pasien yang sama-sama di rumah sakit PON, Ibu sendiri katanya.
Karena kan kalau di rumah sakit pun banyak yang mungkin penyakitnya lain gitu yang akhirnya nggak bisa bergerak gitu. Terus saya bilang ya saya sendiri. Terus mereka ada satu kali kejadian di rumah sakit pun itu saya lagi ngayuh, tiba-tiba didatengin sama satu ibu gitu. Ditanya, Bu, ajarin dong Bu gimana caranya ngayuh kursi roda katanya gitu. Kok Ibu bisa ngayuh kursi roda sendiri? Terus saya ajarin gitu. Tapi buat saya itu penghiburan gitu ya. Di saat saya merasa dalam keadaan yang gak enak gitu, tiba-tiba Tuhan tuh ada aja gitu menghibur saya dengan cara-cara yang yang ajaib gitu. Nah, begitu juga dengan keluarga saya. Saya bersyukur banget waktu saya lagi sakit tuh Tuhan menyiapkan keluarga saya. Jadi anak-anak saya itu kan masih sekolah online. Saya nggak bisa kalau harus ngawasin mereka gitu kan, karena bener-bener saya kayak makan dianterin kayak gitu-gitu, karena memang mencegah untuk supaya nggak jatuh gitu kan. Tapi anak-anak saya itu umur 9 sama 7 tahun itu benar-benar puji Tuhan mereka bisa mandiri, bisa diungsiin ke rumah adik saya. Di situ saya merasa Tuhan tuh udah nyiapin tuh. Jadi pada waktu kita mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya detail-detailnya tuh udah Tuhan siapin gitu. Sampai selesainya saya benar-benar yakin banget bahwa semua detail dalam kehidupan kita itu Tuhan itu campur tangan gitu, nggak pernah ngelupain kita. Bahkan hal-hal kecil saya perhatiin benar-benar Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dia itu sempurna banget pekerjaannya gitu. Lalu pada waktu lagi masa-masa pengobatan itu juga benar-benar saya kayak dapat keluarga besar di MDC Jakarta gitu ya. Saya ikut morning chapel, saya ikut di altar, saya ikut MHI gitu. Teman-teman dari MHI juga rajin gitu tanya gimana kondisinya, mau nggak berdoa online gitu. Di saat lagi dalam keadaan kayak gitu tuh benar-benar menguatkan banget. Jadi firman Tuhan yang saya dengar, apa yang saya alami gitu ya, itu benar-benar doa-doa gitu ya. Tiap hari ada aja yang WhatsApp dari MDC Jakarta itu benar-benar setiap hari pasti ada aja yang nanya gimana keadaan, doain gitu ya, bacain firman Tuhan, kasih ayat gitu. Sampai satu saat itu saya tergerak untuk membuat mungkin Yopir bisa di-share ya, membuat ayat-ayat yang saudara-saudara kasih gitu, atau dari Morning Chapel atau dari MHI saya dapat ayat apa, saya bikinin ayat-ayatnya, saya kirim saya upload di Instagram sama di Facebook saya gitu. Jadi puji Tuhan ada beberapa yang merespon gitu, jadi malah makin mendoakan, ada yang bilang oh terima kasih, merasa diberkati kayak gitu-gitu ya. Jadi ayat-ayat ini yang saya dapat dari teman-teman selama saya sakit gitu. Saya bikinin ayat-ayat ini. Nah, mungkin sambil Yopir puterin nggak apa-apa ayat-ayatnya. Ayat-ayat ini memberi kekuatan jujurnya. Jadi itu yang akan saya ingat-ingat terus, saya perkatakan, bahkan di MHI juga kan saya diajari untuk ada deklarasi kesembuhan. Jadi setiap hari itu saya baca tuh deklarasi kesembuhan itu, bahwa tubuh saya bukannya tidak ada kuasa yang menguasai diri saya, bahwa hanya Tuhan Yesus yang menguasai diri saya kayak gitu. Saya sudah sembuh, tumor saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus seperti itu. Jadi ya itu yang benar-benar membuat saya kuat gitu ya. Pernah juga saya lagi berobat, lagi kayu kursi roda tadi yang tadi saya cerita. Terus tiba-tiba vertigonya kumat gitu. Jadi saya sendirian kan, saya nggak ada yang nemenin gitu. Waktu lagi vertigo kumat, saya di tengah jalan di selasar rumah sakit gitu kan. Terus saya lagi udah muter, biarinin aja dulu, saya diem-diem aja dulu di kursi roda karena memang nggak bisa ngapa-ngapain kan. Sambil saya berdoa, itu 7 kali muter. Udah kayak tembok Yeriko aja. 7 kali muter tuh. Jadi saya tungguin sampai udah mulai reda, saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong saya nggak tahu nih gimana caranya nih gitu kan. Saya juga nggak bisa buka mata, saya nggak bisa ngambil handphone saya taruh di belakang kursi roda gitu kan. Terus akhirnya ada security lewat mau ke arah ke toilet gitu, terus saya angkat tangan gini gitu kan. Terus saya bilang, Pak, tolong saya Pak, tolong bawa saya ke UGD, saya bilang gitu. Terus si security-nya tanya, Ibu sendirian? Balik lagi pertanyaan itu kan, Ibu sendirian? Terus saya bilang, iya saya sendirian, sambil saya tutup mata saya gitu kan. Sampai di UGD benar-benar rumah sakit itu
sigap banget ya. Jadi memang saya ditolong dulu, udah administrasinya nggak dipikirin dulu sama mereka, saya ditolong dulu, saya udah mulai reda, baru saya telepon suami saya jemput saya gitu. Saya merasa di situ bener-bener ya itu balik lagi Tuhan tuh menolong dengan demikian rupa loh. Waktu kita kesusahan, Tuhan itu juga nggak suka ngeliat kita kesusahan gitu. Tuhan juga pasti akan tolong kita. Terus akhirnya mulai saya dapat jadwal MRI. Waktu di MRI, dari yang tadinya 4 cm waktu hasil CT scan, ternyata di MRI itu kan memang dia lebih akurat ya. Jadi ada 5,33 cm jadi tumornya saya itu. Jadi waktu saya konsul ke dokter bedah, dokter bilang, Bu, ini mah bukannya gede lagi Bu, katanya tumornya, ini mah giant katanya gitu. Terus saya bilang, iya dok, udah besar, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ini harus dioperasi Bu, katanya gitu. Nah, sambil udah dapat itu dokter bilang harus dioperasi, saya minta dukungan doa ke tim MHI, tim Morning Chapel dan teman-teman saudara-saudara saya gitu ya. Doakan saya harus dioperasi apa segala macam, tapi saya berdoa supaya terus ada mujizat Tuhan, saya bilang supaya tumornya mengecil, saya bilang saya nggak usah dioperasi, saya bilang gitu. Terus sampai di titik akhir itu teman-teman tuh bilang iya kita terus dukung doa, pokoknya mujizat terjadi gitu. Terus akhirnya waktu udah dapat jadwal operasi, udah saya doa ya udah dapat jadwal operasi itu tanggal 6 November tadinya. Terus ternyata pada waktu sebelum saya operasi 4 hari sebelumnya dokternya kena serangan jantung gitu kan. Jadi dokternya ini yang masuk UGD duluan gitu dibandingin saya. Masuk ICU duluan gitu. Terus udah gitu saya cari tahu dari dokternya gitu kan. Dokternya bilang, iya Bu, maaf saya kena serangan jantung 4 hari sebelum operasi Ibu. Di situ juga saya bersyukur, Tuhan, bukan bersyukur karena dokternya gitu ya, tapi bersyukur tepat gitu waktunya. Saya juga punya waktu untuk bisa cari dokter yang lain gitu kan, bukan di saat operasi dokternya itu juga serangan jantung. Saya nggak kebayang gitu gimana kalau itu terjadi, tapi Tuhan itu benar-benar ajaib dan luar biasa ya, dia itu sempurna melakukan pekerjaan yang ajaib. Jadi akhirnya saya dapat dokter pengganti, akhirnya diundur. Di situ saya belajar, yang pertama saya tidak mengandalkan manusia. Tuhan ingetin saya, dokter itu punya kelemahan. Jadi semua manusia itu punya kelemahan. Jadi memang hanya berharap sama Tuhan aja gitu. Terus akhirnya saya dapat dokter yang kedua, penggantinya dokter yang pertama itu ya. Akhirnya saya dapat tanggal 21 Desember saya untuk dioperasi gitu. Saya baru tahu belakangan kenapa tanggal 21 Desember gitu. Itu benar-benar waktu Tuhan, balik lagi. Waktu Tuhan itu benar-benar tepat, sempurna gitu. Benar-benar disebutnya presisi banget gitu. Waktunya Tuhan itu nggak pernah meleset. Jadi pada waktu saya selesai dioperasi tanggal 21 itu, saya masuk ICU, selesai pemulihan, itu dokter bilang katanya butuh 2 bulan Bu, katanya kalau misalnya habis operasi Ibu akan mengalami katanya pusing yang hebat sekali, dia bilang. Terus saya tanya, pusing atau vertigo Dok? Saya bilang gitu ya. Ada kemungkinan akan jadi vertigo, dia bilang, bukan hanya sekedar pusing, tapi tuh pusing yang hebat sekali katanya, karena dari otak besar itu sama otak kecil kan tadinya di tengah-tengahnya harusnya ada tumor yang udah diangkat kan jadi kosong gitu. Jadi dia harus kembali lagi, dan pada proses kembalinya itu akan bikin Ibu akan pusing yang sangat hebat, dia bilang gitu kan. Tapi saya bilang, oh begitu ya Dok, tapi saya bawa doa gitu kan. Ada percepatan kesembuhan, ada percepatan pemulihan, saya bilang gitu. Akhirnya operasi juga berlangsung kan, tanggal 21 Desember itu tadinya dokter bilang perkiraan 12 jam, saya 8 jam operasinya itu. Dan puji Tuhan, nggak ada pendarahan, nggak ada syaraf yang kesenggol dikit gitu, karena memang lumayan resikonya. Jadi dokter bilang ada kemungkinan bisa ya macam-macam lah, tapi saya udah tolak-tolakin semuanya gitu ya. Jadi pada waktu saya sadar dari ICU, oh ya sebelum operasi itu Tuhan tuh benar-benar kasih ketenangan. Jadi biasanya kan saya dulu sesar aja saya takut gitu ya, saya melahirkan pakai sesar itu yang bius lokal aja saya takut. Tapi ini benar-benar lebih tenang daripada sesar gitu, padahal ini ngangkat tumor di selaput otak gitu kan. Dan itu saya merasa itu mujizat yang Tuhan kasih buat saya.
melampaui kemampuan saya pada dasarnya gitu. Pada dasarnya saya takut gitu untuk lihat darah, untuk bayangin operasi di meja operasi kayak gitu-gitu, itu bukan saya gitu. Saya nggak berani pada dasarnya gitu kan. Nah, pada waktu di ICU, saya begitu selesai operasi, saya dimasukkan ke dalam ICU satu malam. Waktu saya sadar di ICU itu, saya langsung ngeliat ke lampu gitu ya, ngeliat ke atas. Oh, saya masih hidup gitu. Saya pikir, aduh Tuhan terima kasih, saya bilang gitu. Yang pertama saya ucap syukur langsung, Tuhan terima kasih saya udah masih hidup gitu. Saya udah pikir apa namanya ya, semua resiko pasti ada gitu kan. Tapi saya udah bersyukur aja dulu, Tuhan terima kasih saya masih bisa hidup, saya masih diberi kesempatan untuk hidup sama Tuhan, saya bilang, untuk melayani Tuhan lagi, saya bilang gitu. Terus selesai dari ICU itu saya vertigo, langsung vertigo. Vertigo itu benar-benar dari pertama saya sadar di ICU sampai terus-terusan itu sampai ke malam saya lagi tidur aja itu bisa vertigo gitu. Jadi saya tanya ke dokternya, dok, kan penyebab saya vertigo kan tumornya. Kan tumornya udah diangkat, saya bilang. Saya tanyanya gitu, padahal dokter udah kasih tahu saya gitu sebelumnya. Ibu akan pusing hebat selama 2 bulan, dia bilang gitu kan. Tapi puji Tuhan, setelah 4 hari, jadi saya tanggal 21, 4 hari setelah operasi, jadi 21, 22, 23, 24, 25, tanggal 25 itu saya masih vertigo. Jadi 25 Desember itu saya pulang dari rumah sakit masih dalam keadaan vertigo, dibawain obat segitu banyaknya sama dokter, supaya buat ngeringin buat luka gitu ya, antibiotik sama buat vertigonya. Tapi sampai hari begitu nyampe ke rumah tanggal 25 itu malam saya masih vertigo. Tanggal 26 Desember itu total saya udah nggak pernah vertigo lagi. Jadi sembuh total, dan apa yang dokter perkirakan 2 bulan itu benar-benar nggak terjadi. Jadi memang benar-benar 4 hari total udah sembuh. Sampai dengan saat ini puji Tuhan. Tuhan udah sembuhin saya, vertigonya udah total, nggak ada sama sekali. Jahitan juga udah kering total, saya udah bisa tidur bolak-balik. Tadinya saya cuma bisa miring kanan ya, karena saya di sebelah kiri sini posisinya. Jadi apa namanya, udah selesai semuanya. Saya mengucap syukur bahwa Tuhan memulihkan saya dengan caranya yang ajaib. Bukan hanya itu, tapi tuntunan Tuhan dari hari ke sehari itu nyata banget. Yopir juga mungkin udah share gambarnya, Yopir, hasil operasiannya, Yopir. Jadi ini saya ada 17 staples yang di staples di kepala saya, dan dalam waktu 6 hari dibuka staplesannya dan sekarang sudah mengering total. Puji Tuhan, Tuhan baik. Puji Tuhan, luar biasa. Ya, apa yang jadi waktu dengar tadi tuh pertama kali bulan Juli ya? September ya? Iya. Terus benar-benar pulih total bulan Desember ya? Bulan Desember tanggal 26 udah sembuh vertigonya, tinggal keringin jahitan doang. Wow, luar biasa ya. Itu hanya kurang lebih apa namanya, beberapa bulan ya, 4 bulan ya kurang lebih ya. 4 bulan. Perjuangan iman ya, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menolong, mengingatkan pada firman-Nya, dan prosesnya semua berjalan dengan mulus ya, bersama dengan Tuhan ya. Luar biasa. Ada closing statement yang mau disampaikan kepada yang menyaksikan hari ini kesaksian dari Ibu Leni? Ya, buat Bapak, Ibu, saudara semua, Tuhan itu sempurna. Tuhan itu nggak pernah salah. Dia itu ajaib, dia itu hidup. Kita nggak pernah salah nyembah Tuhan Yesus, itu nggak pernah salah. Jadi pada waktu kita pegang Tuhan Yesus, kita yakin Tuhan Yesus ada sama kita, jangan pernah takut. Tuhan itu pasti nolong kita. Tuhan itu ajaib pokoknya. Jalan-jalannya itu begitu kita lewati semua, baru kita lihat Tuhan itu luar biasa. Dia presisi, dia sempurna, dia nggak pernah salah. Luar biasa. Terima kasih Ibu Leni buat kesaksiannya yang luar biasa sekali tentang pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan
Tuhan yang memuluskan semua prosesnya ya, sampai sembuh total. Terima kasih sekali lagi Bu Leni, biar kesaksian Bu Leni boleh memberkati lebih banyak orang lagi. Saya doa dulu untuk Bu Leni ya. Terima kasih. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang kami boleh dengar sore hari ini dari Ibu Leni Tuhan. Kami berdoa biar Engkau meteraikan terus mujizat-Mu, kesembuhan-Mu atas Ibu Leni, dan karunia Tuhan, supaya sungguh-sungguh kesaksiannya boleh memberkati banyak orang, dan melalui hidupnya banyak orang boleh percaya dan datang kepada Tuhan. Kami melepaskan berkat turun atas Ibu Leni dan keluarga, dan biar sungguh-sungguh Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya penuh. Ku percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala